Pemirsa, masih ingatkah pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, anaknya yang ditemukan tak bernyawa di mobil mewah di garasi di rumahnya di Subang, Jawa Barat 2 tahun yang lalu? Ya, akhirnya polisi mengungkap kasus tersebut dengan menetapkan 5 orang tersangka. Salah satunya adalah ayah sekaligus suami korban. Polisi akhirnya menetapkan 5 orang tersangka dalam pembunuhan sadis terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, anaknya, yang ditemukan di sebuah mobil mewah di garasi di rumahnya di Subang, Jawa Barat 2 tahun lalu. Para tersangka yaitu keponakan korban MR alias DN, ayah sekaligus suami korban yakni YH, istri muda YH berinisial MM, dan 2 anak MM. Kelima tersangka kini diperiksa polisi untuk mengungkap motif pembunuhan sadis tersebut. Kasus pembunuhan sadis ini terungkap setelah salah satu tersangka berinisial DN akhirnya menyerahkan diri ke polisi pada Senin lalu. DN kemudian mengungkap keterlibatan suami serta ayah korban yang mengeksekusi. Pihak keluarga korban mengaku senang atas terungkapnya kasus ini. Namun pihak keluarga kaget lantaran tidak menyangka dalam pembunuhan ternyata YN suami sekaligus ayah kandung korban. Dari dulu kan emang dengar ya gitu-gitu, cuma dari polisi gitu. Danu emang tahu gitu, tapi itu kan nggak tahu dilanjutin, nggak tahu enggak lah ya dari itu. Cuma sekarang kan dia itu ngomong gitu tuh nggak dari ke saya dulu, dari sana, dari Kapolda itu dia bicara bahwa dia itu ikut gitu. Jadi kejebak lah istilahnya. Korban yang bernama Amel ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Namun ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban suami Ibu Tuti ini. Ada kita temukan bercak darah di bajunya. Pembunuhan ibu dan anak ini terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu. Kedua jasad korban ditemukan dalam bagasi mobil mewah di garasi rumahnya dalam kondisi mengenaskan. Polisi sempat kesulitan mengungkap kasus pembunuhan ini lantaran TKP sempat dirusak para tersangka. Dari Bandung dan Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Banyak yang... Polda Jawa Barat resmi menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. 5 orang yang ditetapkan tersangka yaitu keponakan korban Muhammad Ramdanu alias Danu, ayah sekaligus suami korban Yosef Hidayah, istri muda Yosef Mimin Mintarsih, dan 2 anak Mimin yaitu Arigi Reksa Pratama serta Abi. Namun dari 5 tersangka tersebut polisi hanya melakukan penahanan terhadap 2 orang yaitu Danu dan Yosef. Sementara 3 tersangka lainnya hanya diberlakukan wajib lapor. Kuasa hukum para tersangka mempertanyakan alasan penetapan tersangka 4 kliennya tersebut. Pasalnya ia menilai penetapan tersangka hanya berdasarkan pengakuan Danu. Yang kami sayangkan ada penetapan tersangka itu berdasarkan keterangan dari saudara Danu. Itu yang saya sayangkan. Dari 4 terduga tersangka itu, klien kami ada 3 yang tidak mengenal Danu. Itu yang jadi disayangkan. Karena dari awal dari penyidikan bahwa Yosef, klien kami Yosef, Mimin, Arigi dan Abi itu tidak pernah melakukan tindak pidana, apalagi mengetahui. Pasca penetapan 5 tersangka atas kasus pembunuhan ibu dan adiknya, Yoris Raja Amanullah berziarah ke makam para korban di tempat pemakaman umum Istuning, Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Campur aduk ya, speechless sih. Jadi ada rasa gembira ada, sedih ada, kecewa ada, marah ada. Ya itu gimana nanti inilah dari kepolisian ya. Kita menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Dan kami dari pihak keluarga sangat percaya dengan profesionalisme dari
Polda Jabar bisa mengungkap. Pembunuhan Tuti Suhartini dan anaknya Amelia Mustika Ratu terjadi pada 18 Agustus 2021 lalu di rumahnya di Kampung Ciseti, Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kedua mayat korban ditemukan di dalam bagasi mobil Alphard di garasi rumahnya. Kasus sempat mengalami kebuntuan hampir selama 2 tahun lamanya dan akhirnya kini mulai terungkap karena salah satu pelaku menyerahkan diri. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui lebih dalam terkait kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, kami akan berbincang melalui sambungan Zoom dengan kriminolog Leopold Sudaryono. Selamat pagi, Pak Leopold, apa kabar? Selamat pagi, Mas Camar dan Mbak Yasmin. Kabar sehat ya? Ya, Pak Leopold, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Morning Show. Pak, terkait dengan pembunuhan ini sendiri memang sudah terjadi lama, bahkan 2 tahun yang lalu, tepatnya 2021, dan diduga dilakukan oleh keluarga terdekat. Namun hingga kini tersangka baru saja ditetapkan, Pak, setelah salah satunya menyerahkan diri ke polisi. Lantas menurut Anda, apa sebabnya yang membuat pengungkapan kasus ini membutuhkan waktu yang begitu lama, Pak? Saya kira ini melegakan ya, ada penetapan tersangka dan bisa dipahami kemudian membutuhkan waktu cukup lama karena apabila memang mereka pelaku, mereka mempunyai akses dan waktu untuk kemudian menghilangkan bukti, ya, menghilangkan jejak sehingga sulit bagi pihak kepolisian untuk kemudian menangkap sejak awal. Tapi Mas Camar dan Mbak Yasmin perlu dilihat ya. Kalau kita lihat tipologi kejahatan pembunuhan atau kekerasan, itu hanya 24% yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Dan itu biasanya motifnya adalah penguasaan harta benda, ya, perampokan misalnya, atau perselisihan di jalan. Nah, sisanya hampir 70% itu dilakukan oleh orang yang dikenal atau oleh keluarga. Orang yang dikenal itu bisa saja oleh bawahan, oleh teman, ya, atau oleh keluarga, bisa oleh suami, istri, anak. Jadi pada saat terjadi pembunuhan, 75% ya, itu ada potensi korban dan pelaku itu saling mengenal. Ya, jadi itu juga terbukti pada kasus ini di mana tidak ada tanda-tanda pengrusakan untuk masuk ke dalam rumah dan kemudian sulit sekali mencari barang bukti. Ya, dan tidak ada indikasi ketiga, itu tidak ada hilangnya barang-barang berharga. Jadi sejak awal menurut saya polisi mungkin sudah menduga bahwa pelaku adalah dalam lingkaran orang yang dikenal atau bahkan mungkin keluarga. Nah, cuma karena tidak ada bukti-bukti, istilahnya itu sudah terusak, sudah terkontaminasi. Ini butuh waktu bagi pihak penyidik untuk betul-betul menemukan siapa sebenarnya tersangkanya, Mbak. Baik, Pak Leo, tadi Anda sampaikan bahwa mungkin ada waktu yang digunakan oleh pelaku untuk bisa menghilangkan jejak. Kalau kita melihat di TKP usai kejadian pembunuhan, ini memang tidak banyak petunjuk yang ditemukan oleh polisi untuk mengungkapkan kasus ini. Apakah ini berarti pembunuhan tersebut sudah direncanakan sedemikian rupa sehingga rapi sekali bagaimana polisi membutuhkan waktu ya, ataupun juga kesulitan untuk bisa menemukan bukti-bukti? Pada pembunuhan yang dilakukan di dalam lingkungan keluarga, itu biasanya terjadi akibat akumulasi kekecewaan, kemarahan, atau hubungan yang tidak sehat yang berlangsung cukup lama. Sehingga biasanya pelaku itu sudah membayangkan dan merencanakan akan melakukan kegiatan atau tindakan pembunuhan tersebut. Jadi saya tidak akan kaget kalau kemudian dalam pemeriksaan lebih lanjut terbukti sudah ada bukti perencanaan awal, ya, misalnya meminta agar disiapkan golok, kemudian penentuan waktu, kemudian penyiapan alibi, ya, karena alibinya sangat kuat, dan juga kemudian ada waktu yang cukup bagi pelaku untuk kemudian menghilangkan jejak, ya, atau barang bukti lain. Jadi kemungkinan direncanakan itu sangat besar. Oke. Baik, Pak Leo, tadi Anda katakan terkait dengan motif ini adalah banyak bisa jadi akumulasi kekecewaan atau kemarahan pelaku yang sudah lama. Lantas jika dikaitkan dengan kasus ini, Pak, ini seorang tersangka menyerahkan diri untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Menurut Anda apakah memang permohonan tersangka ini layak untuk diterima? Mengingat ia juga sudah menutupi kasus ini selama 2 tahun, Pak. Ya, saya kira perlu dipertimbangkan oleh LPSK permintaan justice kolaborator karena pertama
kesaksian yang diberikan itu sangat penting dalam membuat terang perkara. Itu kan salah satu kriteria ya. Lalu yang kedua, bahwa saudara DN itu sangat mungkin terlibat meskipun tidak punya motif tertentu terhadap pembunuhan ini. Karena kalau kita lihat relasi hubungan antara DN dan YH itu sifatnya subordinat ya, di mana DN memiliki ketergantungan dan bekerja bagi YH. Sehingga setelah DN itu betul-betul menyadari akibat atau konsekuensi yang dia lakukan, ternyata mengakibatkan hilangnya nyawa keluarganya, ini kemudian jadi beban kejiwaan bagi DN yang setelah 2 tahun dia mungkin tidak bisa lagi menanggung tekanan kejiwaan ini dan kemudian mengaku. Seperti itu. Oke, baik. Pak Leo, kita ingin menelisik lebih dalam lagi berkaitan dengan motif dari YN yang menyerahkan diri kepada pihak kepolisian. Nah, kalau kita lihat usaha yang dilakukan untuk bisa mengungkapkan kasus ini, apakah hal tersebut wajar dilakukan oleh seorang pelaku begitu setelah melakukan pembunuhan? Bisa Mbak Mas, karena kemudian peran yang dilakukan oleh DN itu sifatnya aksesoris, sifatnya membantu dari pelaku utama ya. DN itu juga tidak mendapatkan manfaat terbesar dari terbunuhnya korban, sehingga di satu sisi dia merasakan beban kejiwaan sebagai manusia normal terlibat dalam pembunuhan, di sisi lain dia tidak mendapatkan manfaat sebesar pelaku utama dalam pembunuhan, sehingga lebih baik dan lebih mudah bagi dia untuk kemudian menyerahkan diri, mengaku terlibat di dalam tindakan itu. Karena menurut saya juga hukuman yang akan diterima oleh DN itu akan jauh lebih ringan daripada pelaku utama yang melakukan eksekusi pembunuhan. Oke, baik Pak Leo, saat ini banyak warga net yang mengaitkan terkait dengan motif YN menyerahkan diri ini dengan hal-hal mistis. Bagaimana Anda menanggapinya, Pak? Ya, saya kira tekanan kejiwaan yang dihadapi oleh seorang pelaku pembunuhan itu tidak mudah ya. Apalagi kemudian kita melihat dari segi usia, kemudian dari segi hubungan dia dengan korban, tentu rasa bersalah yang muncul itu akan sangat besar. Bahwa kemudian pelaku DN ini merasa dihantui atau merasa diikuti oleh korban, saya kira ini bagian konsekuensi logis dari keterlibatan dalam peristiwa pembunuhan itu, Mbak. Baik, kita kembali lagi kepada tadi motif YN untuk bisa menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, kemudian juga menawarkan diri sebagai justice collaborator. Kalau seandainya justice collaborator tersebut diterima oleh pihak yang berwajib begitu, seberapa besar pengurangan hukuman yang mungkin diterima oleh tersangka? Tentu ini akan sangat tergantung kepada bagaimana jaksa mengumpulkan bukti dan pengacara dari saudara DN kemudian menunjukkan tingkat keterlibatan. Tetapi saya akan menduga bahwa ini akan jauh sekali di bawah pelaku utama yang melakukan eksekusi atau pembunuhan atau kekerasan. Karena kalau betul keterlibatannya hanya sekedar menyerahkan golok, ya, tidak yang lain, ini menurut saya cukup ringan keterlibatannya, Mas. Saya nggak tahu misalnya hukumannya nanti adalah 15 tahun untuk pelaku utama, mungkin DN bisa dapat 2 atau 3 tahun. Oke Pak Leo, saya akan bertanya kepada Bapak selaku kriminolog, Pak. Jika Bapak sendiri melihat kasus ini secara keseluruhan dan juga dari rangkaian terkait dengan kronologi dan lain sebagainya, sebenarnya apa Pak penyebab ataupun motif dari tersangka melakukan pembunuhan terhadap anak dan juga istrinya, Pak? Kalau dari penjelasan istri muda, saudara MN, itu menyatakan bahwa tidak ada perselisihan, hubungannya berjalan dengan baik selama ini. Tetapi kita dengar dari saksi-saksi bahwa korban sudah menyatakan tidak akan ikhlas, tidak akan rela membiarkan harta bendanya, mobilnya, atau barang milik lainnya digunakan oleh istri muda. Ini menurut saya mengindikasikan bahwa ada persoalan hubungan yang tidak sehat yang berjalan kurang lebih selama hampir 12 tahun ya
terakumulasi antara korban dan kemungkinan dengan istri mudanya. Dan ini tentu berpengaruh terhadap saudara YH selaku suami. Nah, kita tidak tahu karena kemudian sekarang saksi-saksi yang terlibat di dalam perselisihan itu hanya tinggal saudara MN yang kemudian jadi tersangka. Tapi dugaan saya pembunuhan di dalam keluarga itu sebagian besar terjadi karena persoalan akumulasi kemarahan, dendam, kehormatan yang kemudian tidak bisa diselesaikan dengan baik, bukan karena persoalan lain. Baik, artinya ada berbagai aspek yang diakumulasi sehingga menyebabkan kejadian ini terjadi begitu ya Pak ya. Nah, sesuai dengan hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia, kalau kita lihat pembunuhan biasa dan juga pembunuhan berencana tentunya berbeda. Ini kalau dilihat dari kacamata kriminolog, kira-kira hukuman terberat yang akan didapatkan oleh tersangka, kelima tersangka ini seperti apa Pak Leo? Ya, ini kan terjadi tahun 2021 ya. Masih dengan menggunakan KUHP yang lama, sehingga ancaman terberat yang bisa dijatuhkan adalah hukuman mati ya, atau seumur hidup untuk pembunuhan berencana. Jika memang terbukti saudara YH meminta saudara DN untuk membawa golok, itu kan berarti ada perencanaan awal untuk melakukan pembunuhan. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Leo, artinya memang kalau dilihat dari bagaimana kasus ini sudah berjalan dan diungkap setelah 2 tahun lamanya, kita berharap adanya tindak tegas dan juga nyata dari pihak kepolisian dan juga aparat untuk bisa menggali lebih dalam lagi dan juga memberikan hukuman yang setimpal untuk para tersangka dan juga mendapatkan keadilan. Ya, karena ini multiple victim ya, bukan hanya satu. Meskipun kalau dilihat waktu kematian itu berbeda, jadi ada kemungkinan yang dibunuh duluan adalah ibunya, Ibu Tuti, dan kemudian saudara Amalia mungkin mengetahui atau kemudian dibunuh belakangan. Tetapi kalau dalam kasus multiple victim, familicide seperti ini, istilahnya familicide, itu hukumannya akan berat, bisa hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Ya, baik. Terima kasih Pak Leopold Sudaryono selaku kriminolog atas perbincangan kita pagi hari ini. Semoga kasus ini segera terungkap, motifnya pun segera terungkap, sehingga rasa penasaran tidak hanya dari keluarga terdekat, tapi juga dari publik yang sudah menanti selama 2 tahun untuk akhir dari kasus ini juga segera terungkap secara ya dan mendapatkan keadilan. Sekali lagi terima kasih Pak Leo atas waktunya pagi hari ini. Salam sehat dan selamat beraktivitas kembali, Pak. Terima kasih Mas Damar, Mbak Yasmin.